Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafi Asiti Khotimah dengan NIM V8424027. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis regresi linear, kemudian analisis regresi logistik, decision tree analysis, neural network analysis, dan yang terakhir saya akan melakukan cluster analysis. Langsung saja kita ke analisis yang pertama. Baik teman-teman, kita langsung saja ke data yang pertama. Kita akan menganalisis regresi linear. Nah, di sini untuk data dari Excel-nya kita copy paste dulu. Kita masukkan ke SPSS. Nah, terus kita ke variable view. Di sini untuk namanya kita ganti, kita masuk dulu ke Excel. Nah, kita sesuaikan dengan nama yang ada di Excel sini. Kita copy paste, kita rubah dulu semuanya. Kita lakukan satu-satu. Dan yang terakhir untuk volume penjualannya juga kita copy. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita ke bagian measure. Nah, kita rubah semuanya ke scale. Kemudian kita ke analyze. Kita pilih yang regression yang linear. Kemudian untuk ini langkah yang kita lakukan, volume penjualannya kita masukkan ke depends. Kemudian di blok one over-nya kita masukkan biaya iklan X1, jumlah outlet X2, dan juga jumlah pos IG X3. Selanjutnya kita masuk ke statistiknya. Nah, di sini untuk deskriptifnya kita centang, kemudian untuk collinearity diagnosisnya juga kita centang ya teman-teman. Kita ke continue. Nah, kemudian kita ke plots. Di sini untuk zibretnya kita masukkan ke Y, dan kemudian untuk slash ID-nya kita masukkan ke X. Nah, kita klik continue. Nah, sebelumnya kita centang dulu bagian histogram dan juga normal probability plotnya. Kita oke. Nah, maka datanya seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat. Nah, ini adalah model summary-nya. Baik, jika sudah, kita akan lanjut ke analisis berikutnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke analisis regresi logistik. Pertama, masih sama seperti yang tadi ya, kita blok dulu untuk datanya. Kita copy paste, kita pindahkan ke SPSS. Nah, seperti ini. Jika data sudah muncul, kita pergi ke variable view. Nah, di sini kan namanya masih seperti ini. Nah, kita ganti, kita copy yang di Excel ini.
Nah, kita copy paste semuanya. Ikuti langkah yang sudah saya lakukan. Kemudian usia kita copy paste, gender kita copy paste, untuk keputusan belinya juga kita copy paste. Nah, jika sudah, untuk measure-nya yang pertama kita ganti ke scale, yang kedua nominal, yang ketiga scale, kemudian untuk yang keempatnya kita ganti ke ke nominal, dan yang terakhir keputusan beli kita ganti ke nominal. Kemudian kita klik analyze. Nah, di sini kita ke regression. Nah, kita pilih yang binary logistik. Nah, udah. Kemudian kita ke analyze. Nah, kita ke regression, ke binary logistik. Nah, di sini untuk keputusan belinya kita masukkan ke depends. Nah, untuk total klik kita masukkan ke sini, ke covariates. Untuk pakai voucher juga kita masukkan ke situ, dan juga usia, gender. Nah, semuanya 4 data ini kita masukkan ke covariates. Kemudian kita ke sini, ke option, kita pilih yang Hosmer Lamb Show Goodness of It, terus kita klik yang ini, kita continue, kita OK. Nah, maka datanya sudah muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini adalah data yang dihasilkan seperti ini. Bisa dilihat. Nah, jika sudah, kita lanjut ke data berikutnya. Oke, di sini kita akan ke decision tree analyze. Datanya kita copy paste dulu seperti ini. Lalu masuk ke SPSS lagi, kita copy paste. Nah, di sini kita copy di data view. Kita copy paste di sini. Nah, jika sudah, kita ke variable view. Nah, kita lakukan sama yang seperti tadi. Kita ganti dulu namanya. Kita copy paste. Yang pertama kita ganti age, kemudian kita ganti ke gender. Setelah itu yang ketiga kita ganti income. Yang keempat kita ganti marital status. Dan yang kelima kita ganti ke campaign channel. Selanjutnya kita ganti ke last purchase days. Dan yang terakhir kita ganti ke purchase. Nah, jika sudah, kita ke values. Nah, di sini langkah yang kita lakukan, kita klik dulu. Value-nya kita beri di 0. Untuk labelnya kita beri nama
perempuan. Kita add, kemudian kita tambah lagi seperti ini. Kita klik satu, dan di labelnya kita beri nama laki-laki. Kita add, kita oke. Nah, jika sudah, lanjut ke marital status. Kita beri label dulu. Nah, di sini kita kasih nama single. Kemudian kita beri nama menikah. Kita add, kita oke. Nah, dan untuk data yang ini kita beri label dulu. Kita kasih angka 1. Kemudian untuk labelnya kita beri Instagram. Kita add. Kedua, kita beri nama Facebook. Kita oke, kita add. Dan yang terakhir, untuk ketiga, kita beri nama email. Kita add, kita oke. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk purchase-nya kita klik lagi di sini. Kita kasih 0. Untuk labelnya kita beri nama no. Kemudian kita beri satu lagi nama yes. Sudah, kita oke. Nah, untuk measure-nya yang pertama kita ke scale, kedua kita ke normal, ketiga kita ke scale, keempat kita pilih normal, kelima kita pilih normal juga, keenam kita ke normal, keenam kita ke scale, dan juga ketujuh kita ke normal. Nah, setelah itu kita ke analyze. Di sini kita ke classify yang tree, description tree. Kita oke, kita scan data. Nah, di sini kita masukkan yang purchase ke depends variable. Kemudian kita masukkan yang age-nya ke independent variable, gender juga, income-nya juga. Nah, di sini marital status juga kita masukkan ke independent variable. Champion channel juga kita masukkan, dan yang terakhir last purchase days juga kita masukkan. Nah, jika sudah, kita ke output. Nah, di sini langkah yang kita lakukan adalah kita centang bagian table and chart. Kemudian kita centang juga di tree in table format. Kita continue. Klik continue. Kemudian kita ke validation. Nah, kita klik di split sample validation. Kemudian untuk training sampelnya kita rubah ke 70. Kemudian ke kriterianya. Di sini untuk parent node-nya kita rubah ke angka 10, dan child node-nya kita ganti ke 5 saja. Kita continue. Kita klik OK. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini, teman-teman. Bisa dilihat di sini datanya seperti ini. Nah, ini untuk classification-nya. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke neural network analyze. Kita copy paste dulu untuk datanya, masuk ke SPSS, ke data view, kita paste, kita tempel di sini.
Nah, jika sudah ke variable view-nya, kita ganti namanya, kita balik lagi ke Excel, kita copy paste, kita ganti age. Nah, kita paste di sini, kita tempel. Kemudian untuk data yang 2 kita ganti ke gender. Kita copy dulu, kita tempel di sini. Dan yang ketiga kita copy lagi income juta, kita tempel di sini. Selanjutnya untuk time spend minutes kita copy juga, kita rubah di sini, tempel. Yang kelima page view, copy lalu tempel. Lakukan lagi di sini newsletter, kita copy, kita tempel di sini. Dan yang terakhir di purchase juga kita copy, kita tempel. Jika sudah, langkah selanjutnya kita akan ke measure. Yang pertama kita rubah ke scale, kedua kita rubah ke normal, ketiga kita pilih yang scale, keempat juga scale, kelima scale, 1 scale, 2 normal, 3, 4, 5 scale, 6, 7 kita ke normal. Jika sudah, kita ke analyze. Nah, di sini kita pilih yang neural network yang multiplier perceptron. Nah, di sini kita scan data dulu. Untuk purchase kita masukkan ke depends variable. Age-nya kita ke actors, newsletternya juga. Kemudian untuk age-nya kita masukkan ke sini, income juta juga, time spend minutes-nya juga, ke covariates, page view-nya juga. Nah, kita klik OK, kita tunggu dulu. Nah, maka datanya sudah jadi seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan ke berikutnya, kita akan melakukan cluster analyze. Baik teman-teman, kita ke analisis yang terakhir, kita akan melakukan cluster analyze atau key means. Nah, di sini langkah pertama kita copy paste dulu untuk datanya, kita masukkan ke SPSS yang di data view. Kita klik di sini, kita tempel. Kemudian kita ke variable view, kita ganti dulu namanya. Untuk data yang pertama kita ganti ke cus ID atau customer ID. Nah, kedua kita ke age. Ketiga kita ke income. Untuk yang keempat kita copy yang ini, spending score. Kita copy, kita tempel di sini. Untuk yang kelima kita ke trans count years. Nah, kita copy paste juga. Kita ke SPSS, kita ganti. Nah, terakhir nih kita ke recent day. Kita klik copy, kita paste. Jika sudah, langkah selanjutnya kita ke measure. Yang pertama kita ganti scale, kedua kita ganti scale juga, ketiga scale, 4 scale, 5 scale, dan yang ke-6 scale. Jadi semua datanya kita rubah ke scale. Jika sudah, ke analyze, kita masuk ke classify two-step cluster, key means cluster. Nah, di sini untuk age-nya kita masukkan ke variabel, income anjutannya kita masukkan juga ke variabel, spending score juga, trans count year, dan recent day. Nah, jika sudah, untuk ini kita klik option, kita klik yang di ANOVA, semuanya diklik. Nah, kita continue, kita ganti number of clusternya jadi 5. Setelah itu kita save, kita klik yang cluster membership, kita
continue, kita oke. Nah, di sini maka datanya sudah muncul ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, seperti ini. Berikut adalah analisis yang kita lakukan. Bisa dilihat untuk cluster analisisnya seperti ini. Ini adalah ANOVA-nya, kemudian ada distance between final cluster centers. Baik teman-teman, itu tadi adalah analisis yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.